Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang terus melaksanakan sosialisasi di bidang cukai, memasuki putaran terakhir sosialisasi ditujukan bagi masyarakat Kecamatan Lowaru agar mereka juga memiliki tingkat literasi yang sama seperti warga di kecamatan lain. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengusaha hingga Karang Taruna dari Kecamatan Lowaru. Kegiatan ini diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Malang, Kamis 8 Desember 2022. Sebelum penyampaian materi dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Bea Cukai Malang, terlebih dahulu diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Acara dilanjutkan dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono SIP MT. Dalam laporannya, Kasatpol PP menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah semua lapisan masyarakat tahu tentang aturan di bidang cukai, sehingga peredaran rokok ilegal semakin menyempit. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Heru Mulyono SIP MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kasatpol PP Kota Malang menegaskan bahwa pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tidak dipergunakan untuk operasional pemerintah Kota Malang. Semuanya murni dikembalikan untuk masyarakat, seperti bantuan langsung tunai, pelatihan wirausaha bagi buruh rokok, hingga tanggungan pembayaran kesehatan. Secara khusus berkaitan dengan cukai rokok, baik itu ketentuannya, aturannya maupun pemanfaatannya. Bapak staf ahli yang kami hormati, mohon izin Bapak kami laporkan, ya, ini merupakan rangkaian terakhir Bapak. Jadi sebenarnya 6 kali kita melakukan sosialisasi seperti ini Kecamatan Lowaru kebagian yang terakhir. Ya. Sebelumnya masing-masing kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedugandang, Kecamatan Bojen, kemudian kita seseli kemarin itu dengan teman-teman Rimas dan terakhir Kecamatan Lowaru. Tujuan dari kegiatan ini adalah ya, semua lapisan masyarakat diwakili tokoh-tokoh masyarakat mengetahui ya, tentang aturan-aturan berkaitan dengan cukai. Ya. Cukai apa? Cukai rokok. Kita bahasanya tentang cukai rokok. Sehingga nanti tatkala ada peredaran rokok yang ilegal, nanti masyarakat bisa mengingatkan. Kalau diingatkan nggak bisa, cukup melaporkan kepada kami atau ke kantor bea cukai. Ya.
Sehingga apa? Jika nanti peredaran rokok ilegal itu semakin lama semakin dipersempit. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah upaya pemerintah dalam memanfaatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Untuk apa saja sih dana tersebut? Perlu kami sampaikan kalau laporkan Bapak Stafali, ya, pagu di Kota Malang setelah PAK 56 miliar Bapak, ya, itu terdiri dari 36 miliar pagu yang awal ditambah dari silva tahun yang lalu, tahun 2021 dan sebelumnya. Karena cukai ini kalau terjadi silva tidak boleh digunakan yang lain, balik lagi sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan 215. Jadi mohon izin kami sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sini, tidak ada alokasi anggaran dari DBHCHT ini untuk operasionalnya pemerintah Kota Malang, tidak ada. Semuanya pure murni untuk masyarakat. Ada 50% dari alokasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kedua, untuk apa? Untuk berkaitan dengan pelatihan dan bantuan usaha. Kemudian 40% dari 56 miliar digunakan untuk jaminan kesehatan nasional JKN, Dinas Kesehatan. Dan 10% baru untuk sosialisasi, untuk penindakan, ya, kemudian untuk, ya, berbagai dan seterusnya. Ini yang kami sampaikan di forum nanti secara gamblang di narasumber. Dalam kegiatan ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang masih ada kekurangan, atas nama panitia penyelenggara kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi wahana penggali informasi dan pengetahuan bagi para peserta agar mendapat pengetahuan terkait pemanfaatan hingga mekanisme pelaporan DBHCHT sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi Kota Malang. Usai laporan kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan secara langsung oleh staf ahli bidang hukum, pemerintahan dan politik Pemkot Malang, Tabrani SH Hum, yang mewakili Wali Kota Malang. Kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat lahir maupun batin guna menghadiri pelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Malang yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Malang. Sebagaimana kita ketahui bersama, dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah dana yang diperuntukkan kepada daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau. Dana ini bersifat khusus dan diberikan kepada pemerintah daerah guna mengalokasikannya dalam beberapa kepentingan yang telah diatur. Setiap tahunnya 2% dari total penerimaan cukai dan didistribusikan ke daerah penerima dengan jumlah yang disesuaikan dari Peraturan Menteri Keuangan. Selain besaran DBHCHT, perlu diatur pula tata cara pemanfaatan ketentuan mengenai penggunaan pemantauan dan evaluasi DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK07/2021. Dengan pokok peraturan sebagai berikut: 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 30% peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja dan pembinaan industri, 20% pemberian bantuan, dan 10%. Hadirin sekalian, kiranya itulah yang dapat saya sampaikan, dan dengan memohon bimbingan Ilahi Rabbi serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini Kamis 8 Desember 2022 sosialisasi terkait ketentuan di bidang cukai, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Malang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayah Kota Malang ini menghadirkan 3 pembicara, yakni dari Polresta Malang Kota, Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta Bea dan Cukai Malang. Pemateri pertama Evi Andriani SH menyampaikan materi tentang peran kepolisian dalam penindakan pelanggaran pengguna barang kena cukai. Itu berkewajiban untuk apa saja sih kewenangan dari Bea Cukai ini? Satu, dia menerima laporan. Sama seperti kepolisian, kalau misalnya ada laporan harus diproses. Kemudian memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Jadi kalau misalnya saksi ini siapa aja sih? Apakah saksi itu harus yang melihat atau yang mendengar secara langsung? Tidak. Yang namanya saksi misalnya tetangganya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada kejadian kemalingan misalnya, terus Bapak Ibu dengarnya dari orang, itu loh ada yang kemalingan kemarin di situ, caranya begini. Nah kalau misalnya di kekurangan saksi, Bapak Ibu yang diceritakan ini bisa jadi saksi juga, walaupun itu bukan saksi secara langsung. Kemudian memeriksa catatan, yaitu catatan atau pembukuan. Jadi ini transaksinya benar nggak sih dilakukan oleh orang ini? Transaksinya kemana aja sih? Dari mana aja? Jadi itu nanti bisa diperiksa. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa Korwas PPNS tugasnya sesuai dengan undang-undang KUHP, yaitu mempunyai wewenang kita sebagai Korwas itu mengawasi, melindungi. Jadi kalau misalnya tenaga dari PPNS ini membutuhkan kita, misalnya PPNS ini ada kesulitan, kita wajib untuk memberikan pendampingan, kita wajib juga untuk melakukan pembinaan. Jadi memang tugasnya kepolisian dalam hal ini sebagai pembina. Ya. Jadi nanti harus di Bapak Ibu harus belajar. Oh ini bagaimana? Yang ini barangnya resmi apa enggak? Yang ini palsu apa enggak? Karena memang yang namanya pedagang, ya memang mata pencahariannya ini ya berdagang gitu. Gimana caranya untuk mencari untung dari hasil yang sedikit? Memang prinsip ekonomi seperti itu. Cuman memang karena barang ini dibatasi dan memang pajaknya akan digunakan untuk pembangunan Indonesia sendiri, jadi ayolah kita menjual barang yang resmi. Jadi mungkin demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa ditanyakan kalau misalnya kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Siana dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Ibu Bapak, untuk pemateri pertama apabila ada. Selanjutnya, pemateri kedua Srani F. Matulesi dari Kejaksaan Negeri Kota Malang menyampaikan materi tentang peran kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang cukai. Ya, salam satu jiwa. Pasal demi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tapi kami diminta di sini untuk membahas apa sih yang harus dilakukan oleh seorang jaksa. Ngomong-ngomong tentang cukai, apa sih itu cukai? Mungkin ada yang bisa menjawab. Nanti ada rewardnya. Tapi jangan ngerpek di Google yo. Ada yang ngerti karena kalau kita bicara masalah cukai, ya sosialisasi cukai. Apa sih cukai? Pajak yang dipungut oleh negara, salah satunya rokok. Ya, betul seperti itu. Pajak yang dipungut oleh negara salah satunya ya rokok. Selama ini kalau ada perkara yang masuk, mungkin kita tahu sendiri secara umum penyidik polisi memberkaskan suatu perkara akan masuk ke pihak kejaksaan, kemudian kejaksaan akan menyerahkan ke pengadilan,
dan akan mengalami proses persidangan. Setelah sidang baru akan dieksekusi untuk menjalani pidana. Jadi tugas pokok kami itu adalah penuntutan. Ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 dan kemudian telah dibaharui dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Tugas kejaksaan ini melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada perkara cukai masuk, akan disidik oleh pihak penyidik cukai, kami meneliti. Nah, fungsi penuntutan kami ini ketika sudah menjalani proses persidangan dan pelaku sudah mendapatkan putusan berapa yang harus dijalani, maka kami akan melaksanakan penetapan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetap ini dalam arti ya kita tahu kalau tidak ada upaya hukum, baik banding, kasasi maupun PK tetap kami eksekusi. Banding kasasi tetap kami eksekusi. Cukai juga ada asetnya. Aset nilai kerugian yang dirugikan oleh negara itu kalau dicukai itu pembayaran denda minimal 2 kali dan sampai 10 kali dari nilai kerugian. Sebelum dia masuk kepada tindak pidana ini, sebenarnya ada beberapa pasal yang akan dikenakan, baik itu sanksi administrasi. Saya kira di sini banyak pengusaha ataupun pengecer ini ya, rokok ya. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini berupa teguran lisan dulu. Kalau teguran ini nggak mempan, tetap aja, maka akan tahap kedua itu sanksi administrasi itu dari pasal 29 bisa di browsing. Itu tadi teguran tertulis, kemudian paksaan. Nah, paksaan ini akan melibatkan dari pihak mungkin dari bapak-bapak Satpol PP nanti dia akan menindaklanjuti secara paksaan dalam arti mungkin ditutup atau di blacklist lah usahanya. Nah, itu secara paksaan. Yang ketiga, pembukuan izin usaha. Jadi izin usaha bapak-bapak ini nanti bisa dibekukan. Kalau memang tetap melanggar menjual barang tidak kena cukai itu tadi, maka izin usahanya akan ditutup dan dicabut. Nah, kemudian itu yang sudah penindakan yang kelima kalau kita baca di dalam undang-undang. Kalau umpamanya ini kita lihat di dalam pasal 54, menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan, dijual barang kena cukai tidak dikemas untuk penjualan eceran. Paling singkat pidananya itu 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Nah, mengenai merusak segel tanpa pengaman, membeli menggunakan pita cukai bukan haknya, nanti dijelasin oleh pihak bea cukai dengan termasuk contoh-contoh rokok yang beredar yang mereka dapati telah dijual oleh penjual eceran, warung-warung. Nah, nanti ada contohnya, nanti dia akan diperlihatkan. Materi ketiga disampaikan oleh Agnita Atyawardani dari Bea Cukai Kota Malang yang membahas penetapan ketentuan peraturan dan kebijakan terkait barang kena cukai ilegal di Kota Malang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang. Bapak Ibu sudah pernah tahu apa itu bea dan cukai, Bapak Ibu? Terdiri dari 2 kata, bea dan cukai. Nah, bea cukai itu adalah unit eselon 1 yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Ini fungsi utama kami. Yang pertama itu adalah sebagai fasilitasi perdagangan atau fasilitator perdagangan. Jadi di sini kami memberikan fasilitas perdagangan kepada para pengusaha agar tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif. Yang kedua itu adalah sebagai industrial assistance atau asistensi industri, dan kita di sini memberikan dukungan
bagi industri dalam negeri agar industri yang ada bisa bersaing dengan pasar internasional. Nah, yang ketiga juga tidak kalah penting yaitu sebagai community protector, perlindungan masyarakat. Nah, jadi bea cukai itu bisa saya simpulkan bahwa kepabeanan itu bergerak dalam bidang pengawasan lalu lintas ekspor dan impor, ya, serta menghimpun penerimaan pajak yang di situ adalah bea masuk, bea keluar, dan juga pajak-pajak yang dikenakan dalam rangka importasi barang. Kami di sini mempunyai tugas dan fungsi mengawasi produksi dan peredaran barang kena cukai, yaitu ada 3: hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol atau miras, dan juga yang terakhir adalah etil alkohol. Nah, dari ketiga barang kena cukai itu, Bapak Ibu, kita mengenakan apa yang dinamakan pungutan untuk selanjutnya merupakan penerimaan cukai. Ya. Nah, jadi cukai itu, nah ini adalah pengertian dari cukai itu sendiri. Ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, di situ mengenai cukai. Artinya adalah pungutan negara, pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Di situ ada tertentu. Nah, kenapa tertentu? Karena barang-barang tersebut mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, jadi tidak semua barang, Bapak Ibu, hanya barang-barang tertentu saja. Nah, tertentunya itu seperti apa? Tertentunya itu satu, itu yang konsumsinya harus dikendalikan. Nah, jadi buatan ugal-ugalan mana Bapak Ibu. Jadi konsumsinya itu enggak ya sebebas-bebasnya gitu enggak. Nah, itu filosofinya. Ya, kenapa rokok itu kemudian dikenakan cukai? Nah, karena ini konsumsinya perlu dikendalikan. Penjualan rokok yang sedemikian besar itu bukan tidak mungkin ada efek negatifnya banyak, Pak. Dan itu sudah harus diperhitungkan. Kita sediakan dana nanti di BPJS, di kesehatan, itu sudah harus siap menangkal bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok dan miras tersebut. Jadi konsumsi rokok ini sangat unik, Bapak Ibu, di mana pada masa pandemi banyak pengurangan tenaga kerja, banyak yang menganggur, konsumsi yang lain dikurangi. Nah, rokok ini tambah meningkat justru, Bapak Ibu. Ini yang di luar dugaan. Jadi konsumsi rokok ini beda dengan konsumsi barang-barang yang lain. Barang kena cukai yang diberlakukan di Indonesia ada 3, Bapak Ibu. Cuma ada 3. Rokok atau hasil tembakau, ya. Rokok itu termasuk salah satu dari produk hasil tembakau. Rokok sendiri itu ada rokok SKM, mesin, SPM, rokok putihan mesin, lalu SKT yang dilinting, Pak, kretek tangan, lalu TIS atau tembakau iris yang sudah dikasih saus, bumbu cengkeh dan sebagainya, perasa-perasa itu, nah itu namanya TIS. Lalu ada juga klembak menyan, klobot, cerutu. Nah, cerutu itu dikenakan cukai juga, Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang paling baru adalah produk liquid vape. Liquid vape ini biasanya anak-anak muda ini yang sudah beralih ke vape. Nah, tapi kalau kosmetik sendiri, Bapak Ibu, kosmetik itu juga mengandung alkohol. Obat-obatan farmasi itu juga menggunakan alkohol. Ya, tentu saja dengan kadar yang berbeda satu dan lainnya. Yang ketiga ini adalah minuman mengandung etil alkohol atau disebut juga miras. Bahasa awamnya itu yang biasa kita dengar itu miras atau minom. Nah, MMA ini menurut kadarnya golongan A, B, dan C ini juga kami kenakan cukai. Ini kami berlakukan pungutan cukai. Nah, pungutan cukai itu dipungut seperti apa, Bapak Ibu? Nah, ini adalah cara pelunasannya.
Jadi setiap unit usaha, pabrik rokok yang terdaftar atau pengusaha miras itu harus mendaftarkan ke Bea Cukai. Nanti mereka mendapatkan apa yang dinamakan NPP BKC, Bapak Ibu. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ya. Setelah mereka mendapatkan NPP BKC, mereka mendaftarkan mereknya. Lalu setelah mendaftarkan merek, mereka menebus pita. Jadi setelah mereka produksi, mereka menebus pita, membeli pita ke kantor Bea Cukai, demikian. Dan untuk rokok itu pelunasannya dilekati, jadi ditempel pita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di produk rokok itu pitanya pasti ada Pak di atasnya. Untuk rokok yang resmi itu ada pita cukainya. Itu berarti artinya apa? Artinya rokok tersebut telah lunas cukainya. Pengusahanya sudah membayar pungutan cukainya. Ada juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa kenaikan harga jual rokok di Indonesia dalam kurun tahun 1999 sampai 2015 itu dapat mengurangi konsumsi rokok ya antara 4,2% sampai 13%. Jadi harapannya makin lama makin naik, masyarakat makin sehat dengan makin sedikit yang mengkonsumsi rokok. Kalau mengkonsumsi rokok pun konsumsilah rokok yang resmi ya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa sih kok mengkonsumsi rokok ilegal itu berbahaya? Dan itu membuat kita sebagai pengguna akan quote-unquote lebih aman karena kualitas dari rokok tersebut sudah terstandarisasi. Sementara rokok yang putihan itu kita nggak tahu produksi seperti apa, dan jadi sebenarnya kita tahunya itu lintingan, kita ekstrak, tapi gimana di dalamnya, apakah seperti kandungannya dan kualitas seperti kita nggak tahu. Jadi resiko yang kita dapat dari rokok ilegal ini relatif jauh lebih besar secara pemakaiannya. Rokok itu jelas sangat berbahaya. Karena di platnya itu gambarnya sudah serem. Ada yang tenggorokannya bolong, paru-parunya jebol dan sebagainya. Itu sudah menandakan peringatan dari pemerintah bahwa merokok itu berbahaya. Tapi ada sisi baiknya bagi penghisap, karena rokok itu kan nikmat. Berapapun harganya mereka beli. Nah, ketika cukai semakin naik, maka bermunculan rokok ilegal. Nah, rokok ilegal ini juga rasanya tidak kalah enaknya, Bu. Nah, saya nyoba. Jadi harganya lebih murah, selisihnya banyak, dan rasanya sama-sama enak. Nah, masalahnya karena itu sembunyi-sembunyi, belinya agak sulit. Lah, jalurnya titip anak-anak muda, Bu. Justru anak-anak muda zaman sekarang yang SMA di bawah itu merokoknya kan ngebes-ngebes, dan mereka dengan mudah dapat menemukan rokok itu. Kalau yang tua kayak saya angel, Bu. Gak dipercaya, tapi yang beli takut. Nah, jadi solusi yang paling benar saat ini pemerintah menaikkan itu dengan persentase yang cukup tinggi cukainya, itu sudah solusi sangat mengurangi. Nah, harusnya untuk itu memang gempur rokok ilegal ini harus sangat intensif, Bu. Tidak hanya slogan euforia gempur, gempur, tapi di mana-mana masih banyaknya betul. Nah, ini juga menghindari anak-anak muda kalau rokokan ngawur-ngawur, Bu. Bermacam-macam merek, harganya murah, mereka bisa beli. Jadi mohon ini betul-betul oleh pemerintah harus dilakukan operasi besar-besaran. Ya kasihan pengusahanya. Jelas itu kan untuk cari duit juga, tapi kalau sudah dilarang kan tidak boleh dilakukan. Ya, Pak. Iya, itu saja. Terima kasih. Sebagai informasi juga, Bapak Ibu, atas prakarsa kami yaitu Bea Cukai dan kerjasama dengan Satpol PP
Ini acara ini dibiayai oleh yang namanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBH-CHT. Nah, DBH-CHT ini seperti apa Bapak Ibu? Jadi dana bagi hasil itu adalah dana yang dikembalikan lagi ke masyarakat di mana di daerah tersebut terdapat pabrik rokok. Ya, jadi dikembalikan lagi, misalkan tadi Malang menghasilkan, Kantor Malang menghasilkan 21 triliun. Nah, dana tersebut kan nanti di-store ke pusat deh Bapak Ibu. Nah, dibagi sama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, itu dibagi, dikembalikan lagi ke daerah penghasil. Jadi kalau Malang, di Malang atau ada pabrik rokok, nah kemudian dikembalikan lagi ke Kota Malang sebesar di tahun 2022 ini 36 miliar. Nah, 10%-nya dipakai untuk kegiatan sosialisasi ini. Nah, 50%-nya digunakan untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. 40%-nya untuk program kesehatan, Bapak Ibu. Nah, ini jadi semakin besar penerimaan kita, semakin besar setoran kita ke negara, semakin besar juga dana yang kembali lagi ke daerah. Kita juga perlu tahu Bapak Ibu, kita pelajarin ini modus dan rokok ilegal itu seperti apa. Nah, ini Pak, ini inti acaranya. Nah, inti acara hari ini. Nah, jenis-jenis rokok ilegal itu yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu rokoknya polos, nggak ada pitanya. Jadi cuman bungkus setok, etiket setok, diplastiki, disil, namun tidak ada pita cukainya. Nah, yang kedua, pakai pita cukai Bapak Ibu, pakai, tapi pitanya palsu. Ya, pitanya print-printan dewe, bukan pita dari negara, bukan pita yang dicetak oleh PT Peruri. Jadi kalau pita itu kan sama kayak uang toh Pak Bu. Ya, ada hologramnya, ada tanda airnya, pokoknya wis angel Pak, wis dipalsu ki angel. Nah, seperti materai, betul. Materai, uang, pita cukai itu pembuatnya sama Pak, PT Peruri. Ada di Kudus. Nah, kalau pita cukai palsu, wis ya ngono iku. Kualitasnya kualitas print-printan ya. Namanya juga palsu. Nah, itu bisa kita lihat, nanti kita praktek Pak. Yang ketiga, pita cukai bekas. Nah, iki wis gripis-gripis kayak Pak. Pita cukai bekas. Nah, ternyata ada yang bisnisnya itu ngumpuli pita bekas itu ada Pak. Ngumpuli pita kelontokan Ibu nang warung Bu. Mungkin nek pitane rokoknya pun ditumbas jenengan perintah ini. Loh, kayaknya kok Pak? Istalah, kok tak tuker karo Indomie siji. Es pita 1 Indomie. Ada Pak, Bu, yang bisnisnya seperti itu. Ya, walhasil rokoknya ya gripis-gripis gitu Pak. Pitanya bekas. Ya, itu juga ilegal, sama. Nah, yang terakhir ini pita cukai berbeda. Berbedanya gimana? Jadi rokok ini tidak pakai pita yang resmi untuk pabriknya. Jadi pakai pitanya orang, pitanya pabriknya orang, gitu. Atau enggak pakai pita tapi salah peruntukan. Harusnya pita dia itu rokoknya kan SKM ini Pak, mesin. Tapi dia pakai pitanya tangan, SKT ya. Kalau kita tahu kok kenapa kok ditukar-tukar gitu ya. Nah, pita mesin itu Pak, cukainya itu lebih mahal. Kalau tangan itu pitanya harga cukainya lebih murah. Jadi memang benar dia pakai pita, cuman pitanya bukan peruntukannya. Jadi pakai pita yang lebih murah. Gitu. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau ikut menyediakan ya untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai, itu sanksinya ada sanksi pidana
paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau denda. Udah di kurung penjara juga ada dendanya. Paling sedikit 2 kali nilai cukai yang diselewengkan tadi. Ini untuk yang menggunakan pita yang bukan haknya, atau salah personalisasi tadi, atau salah peruntukan tadi ini Pak, di pasal 58 ya. Paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, pidana denda 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai. Yang sering mengadu ke kantor kami itu kejadiannya itu karena barang kiriman biasanya Bapak Ibu. Jadi si penipu ini menghubungi Bapak Ibu melalui WA, memberitahukan bahwa mereka itu adalah, oknum tersebut adalah pegawai bea dan cukai. Nah, memberitahukan nih kalau Bapak Ibu ini dapat barang kiriman dari luar negeri. Barangnya itu apa biasa difotokan Pak Bu. Biasanya di WA-nya itu gambarnya gambar seragam kayak saya nih, gambar petugas. Nah, mengaku namanya siapa. Nah, kemudian biasanya yang pertama mereka menakut-nakuti dulu. Bapak Ibu apabila tidak memproses, tidak menindaklanjuti, maka nanti akan didatangi petugas. Gitu. Biasanya itu. Dan yang kedua, maaf Pak, Bu, ini apabila Bapak Ibu mau barang ini dikirim ke alamat Bapak Ibu, tolong selesaikan dulu pajaknya. Tolong selesaikan dulu biaya masuknya. Jumlahnya sekian juta. Transfer ke rekening pribadi. Jadi misalkan kalau ada oknum dia minta transfer untuk pungutan negara itu Bapak Ibu, tidak mungkin transfernya ke rekening pribadi, pasti ke rekening negara. Ya, transfernya pasti ke bank itu adalah keluarnya penerima negara, bukan atas nama pribadi perorangan. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Ibu Bapak bisa menyampaikan, mungkin tadi sudah ada unek-unek atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti bisa disampaikan kepada Bu Evi, Bu Siana ataupun Ibu dari Ibu Agnita ya dari Bea Cukai. Untuk yang masalah etil alkohol, tadi ada dijelaskan bahwa kalau itu sebagai mata pencaharian tidak perlu untuk cukai. Tapi kalau dikemas untuk dijual eceran itu kena cukai. Bedanya di mana Bu? Karena terus terang kalau dia menjual sebagai mata pencaharian, misalnya dia hanya membuat semacam fermentasi yang menggunakan alkohol, kemudian itu hanya gentongan, kemudian dia dijual gelasan, itu kan juga gelasan yang mungkin plastikan, itu kan dikemas secara eceran, gitu kan. Nah ini dia kena yang mana? Kan mata pencaharian artinya itu dijual untuk menghasilkan uang sebagai pencaharian dia. Sementara yang dijual kemasan eceran itu juga menghasilkan. Ini agak terus terang agak sedikit membingungkan di sini. Karena kadang-kadang di daerah itu banyak sekali yang menafsirkan kalau pencaharian nanti kalau dia ngeramu, bikin gentongan, dijual ecer itu kepada yang beli, misalnya pemuda-pemuda beli cuman dia bawa botol itu harusnya nggak kena. Tapi nyatanya daerah itu juga digerebek, gitu kan. Nah, tapi kalau dikemas otomatis kan memang dikemas dia dijual eceran. Nah, kalau kayak gini yang sebagai mata pencarian dia bikin fermentasi dalam bentuk ember-emberan gitu kan, tidak dikemas khusus untuk diecer, tapi orang itu datang ya kan beli gayungan, mungkin bawa jerigen atau apa mereka buat sendiri, ya kan. Tapi ini termasuk kan yang digerebek sama Satpol PP juga, gitu kan. Nah, jadi ini jadi sebuah pertanyaan. Aku tidak mengemas secara eceran kok, ya kan. Tapi ini mata pencaharian saya. Nanti gimana? Gitu. Terima kasih. Bapak Ibu pernah pergi ke Lamongan, pasti di sana banyak penghasil legen ya. Tuban. Pasti banyak penghasil legen dan banyak juga yang beli. Nah, ini hasil fermentasi yang dibuat secara tradisional. Jadi dia pemasarannya hanya sekedar satu lingkungan itu saja. Maksudnya kalau misalnya dijual, misalnya terbatas, mungkin dalam satu kantong atau mungkin fermentasi secara tradisional itu tidak akan mungkin berdrum-drum gitu. Jadi paling dia menghasilkan paling banyak cuma 1 drum. Ini memang sebagai mata pencarian, tapi
ini bukan untuk diproduksi secara besar-besaran, jadi tidak perlu izin memang, karena memang itu adalah usaha rumah tangga istilahnya. Jadi perbedaannya itu Bapak. Jadi kalau misalnya memang ini dibuat dari pabrik, nah itu memang sengaja dipasarkan untuk orang umum, maksudnya secara luas, mungkin disebarkan ke satu daerah atau mungkin ke Indonesia, karena kalau yang namanya pabrik pasti mencari untung untuk lebih dari satu daerah itu gitu. Jadi itu bukan untuk mata pencarian satu keluarga itu saja. Jadi perbedaannya di sana Bapak. Jadi perbedaannya ini disuling secara tradisional atau disuling secara pabrikan. Kalau pabrikan kan banyak campurannya. Tapi kalau misalnya tradisional paling ya cuman dikasih apa ya sih juga paling cuma dibiarin aja gitu. Makanya jadi semakin alkoholnya semakin tinggi gitu. Jadi itulah perbedaannya antara yang di mata pencarian yang bisa diizinkan atau yang tidak kena bea cukai dengan yang mata pencarian yang dikenakan bea cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Nama saya Bapak Suwito, saya dari Kelurahan Tunggul-Wulung, Lowaru. Saya terinspirasi dari kegiatan di kelurahan saya. Di bulan November itu ada beberapa kegiatan membahas tentang bahasa kesehatan ya, yang juga disponsori Bapak Wali Kota. Kita bicara kesehatan, sementara pada saat ini kita bicara tentang cukai tembakau. Kemudian terkait ini, kalau mungkin bahasa prihatin, karena apa? Kalau tidak tadi alur dari cukai ini ternyata berputar, bisa membantu rumah sakit, jembatan, jalan, pendidikan dan sebagainya. Sementara kalau kemarin apa yang saya tangkap waktu kita ada sosialisasi tentang kesehatan, bahwa rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Ini jelas-jelas di sana juga Pak Wali Kota mengatakan bahwa rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Sementara pagi ini atau siang ini Pak Wali juga menyampaikan sosialisasi bahwa ketentuan cukai itu sangat mendukung untuk kegiatan negara. Saya sebagai rakyat, apakah dalam hal ini tidak terpikir atau mungkin ada solusi yang lain? Ini bagaimana kami selaku rakyat, ya, selaku rakyat, mana kebetulan saya juga merokok ini, mana yang harus saya ikuti, saya cermati. Saya masuk rumah sakit ada di sana, dilarang merokok, masuk ke pos dilarang merokok, naik pesawat, naik bus, naik kereta, semua dilarang merokok. Artinya dalam ini rokok tidaklah hal yang sangat baik untuk dikonsumsi. Sementara untuk biorkan cukainya, pajaknya sangat-sangat membantu, apalagi di APBN. Terima kasih Pak, ini insight-nya. Memang pertanyaan seperti Bapak tadi itu sudah banyak Pak yang menanyakan seperti itu. Termasuk salah satunya dari lingkungan akademisi. Jadi memang benar yang Bapak sebutkan tadi, bahwa rokok itu sangat berbahaya. Kalau Bapak tadi sempat mendatangi ada pertemuan di kelurahan yang menjelaskan betapa rokok itu berbahaya, memang sangat betul Pak. Yang resmi aja berbahaya Pak, apalagi yang nggak resmi, apalagi yang ilegal. Wes berbahaya, tambah dukungan dananya tidak ada buat pembangunan. Ya, dari itulah maka kenapa tiap tahun itu tarif cukai itu selalu dinaikkan. Nah, itu semua sudah tertuang Pak dalam roadmap pembangunan dan pungutan tentang cukai. Itu sudah dibahas dan dikaji, dan tiap tahun itu diperbarui Pak pembahasannya di pusat sana, baik di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea Cukai selaku pelaksana di lapangan, lalu pembuat regulatornya sendiri dengan DPR dan dengan Badan Kebijakan Fiskal itu mengenai tarif itu betul-betul sudah dipertimbangkan dan
digodok Pak. Jadi dengan mempertimbangkan banyak sekali masukan dan unsur-unsur penunjangnya. Nah, sementara kalau Bapak lihat tadi dana yang didapat dari cukai itu sangat besar. Di Malang saja sampai 21 triliun ya Pak ya. Bagaimana daerah lain seperti Kudus, belum lagi seperti Pasuruan, ini juga lebih besar dari Malang. Ya, itulah ironisnya Pak. Cukai ini dibenci sekaligus dicintai. Kalau saya bilang, betul ya. Benci bahayanya, benci efek samping kesehatannya, tapi dicintai uangnya Pak, dananya masih butuh. Itulah ironinya, kenyataannya di negara kita, Indonesia. Jadi di satu sisi di tahun 2022 ini seharusnya kita sudah mulai menurunkan ketergantungan kita terhadap penerimaan cukai. Sudah lebih mengarah kepada perhatian fokus kepada kesehatan masyarakat. Ya. Namun kenyataannya di lapangan, kenyataannya APBN kita masih sangat tergantung sekali terhadap penerimaan cukai. Satu itu buat negara. Yang kedua, Pak, di sektor hasil tembakau sendiri Pak, di seluruh Indonesia itu ada 9 juta pekerja yang terlibat di dalamnya. Kalau kita mau beralih dari cukai, dari bisnis hasil tembakau tadi atau bisnis rokok, perlu kita carikan peralihannya Pak. 9 juta orang ini mau kerja apa selanjutnya? Nah itu. Nah, jadi kesimpulannya berpulang kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kucuran dana memang sudah disampaikan langsung kepada OPD Pengambu Bapak. Di sana ada rekan dari Dinas Sosial, langsung juga dari Kopindak. Jadi dana sudah disalurkan masing-masing Pak. Yang 10% ini untuk penegakan hukum yang dilaksanakan di Satpol PP, salah satunya adalah untuk kegiatan sosialisasi dan penegakan perda, operasi gabungan gitu ya. Maka saya berharap Ibu Bapak semua yang hadir ini bisa membantu kami nanti dalam rangka untuk penegakan perda, penegakan undang-undang ini di wilayah. Mohon dapatnya informasi gitu ya. Pertanyaan pertama, konsentrasi. Apa kepanjangan DBHCHT? Dana bagi hasil cuan hasil tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tingwe, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, atau dana bagi hasil cukai harta tembakau. Silakan dipilih warnanya yang sama dengan di handphone Bapak Ibu. Dipilih sesuai warnanya. Ada 30 orang yang betul. Bagaimana? Next, Mas. Klik next. Nah, Dina juara masih menduduki peringkat pertama. Next lagi. Pertanyaan kedua. Di manakah di bawah ini manakah yang termasuk jenis rokok ilegal? Rokok dengan nilai cukai asli, rokok polos, rokok elektrik atau robot? Mana yang ilegal? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Putra gitu. Ayo, jawab semua. Nah, rokok polos itu adalah rokok yang ilegal. Next. Peringkat pertama, Ben Anjir. Oke, lanjut. Ketiga. Di bawah ini yang manakah yang bukan merupakan barang kena cukai? Rokok, minuman keras, etil alkohol atau tembakau tinggi? Yang bukan ya Bapak Ibu. Yang bukan BKC. Nah, tembakau tinggi. Manakah di bawah ini yang paling tepat mendapatkan sanksi apabila diketahui mendistribusikan rokok ilegal?
orang yang menawarkan rokok ilegal, orang yang menjual rokok ilegal, orang yang menyediakan untuk dijual fasilitas ilegal, atau semua benar? Yang harus disanksi yang mana? Apakah salah satu? Apakah semuanya? Semua benar. Bina masih memimpin dengan 3.397 poin. Next. Pertanyaan nomor 5. Di bawah ini yang merupakan salah satu wilayah pengawasan Bea Cukai Malang, yaitu Pasuruan, Kota Malang, Kota Besar, atau Kota Kediri. Yang mana? Apakah Kota Blitar? Apakah Kota Kediri? Atau yang sudah jelas? Pertanyaan ke-6, apa nama operasi penindakan rokok ilegal? Gencar rokok ilegal, gebiar rokok ilegal, gempur rokok ilegal, atau gemar rokok ilegal? Operasi kampanye penindakan rokok ilegal. Gempur. Next. Dina lagi. Dina dan Patri. Next. Pertanyaan nomor 7. Siapa nama pemateri dari Bea Cukai Malang tadi? Agnita Sari, Anggita Aditya Wardani, Agnita Aditya Wardani, atau Agnes Monica? Yang mana? Siapa nama pemateri dari Bea Cukai Malang? Dina masih memimpin. Next. Benar atau salah? Salah satu fungsi pengenaan cukai yaitu konsumsinya perlu dikendalikan. Betul atau salah? Kenapa barang itu dikenakan cukai? Karena konsumsinya agar terkendali. Benar atau salah? Pertanyaan nomor 9, penggunaan DPHJAD diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Benar atau salah? Yang disampaikan oleh Bapak Kasatpol PP tadi, Pak Heru. Silakan dipilih betul atau salah, biru atau merah. Betul. Pertanyaan terakhir. Masyarakat diperbolehkan membeli rokok ilegal. Betul atau salah? Diperbolehkan membeli rokok ilegal. Benar atau salah? Nah, inilah kita sambut juara kita pada siang hari ini. Peringkat ketiga ada Sabila, peringkat kedua Fatur, dan tentunya peringkat pertama adalah Bina. Silakan bagi pemenang maju ke depan, akan kami bagikan hadiahnya. Dari sini Pak, lihat kamera, oke, tahan. Oke. Peringkat kedua Fatur. Oke. Rangkaian kegiatan
Dari awal sampai akhir saya selaku moderator apabila dalam memandu Ibu Bapak ada kurang lebihnya, ada Ibu Bapak kurang bisa menerima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada rekan Ibu Farin, silakan untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malang Raya ini menempati tempat dari seluruh penerimaan di Indonesia, yaitu di 20 triliun dan di tahun ini ditargetkan ada 21,6 triliun. Jadi dampaknya ya ini aja ya untuk tidak cukup artinya. Dampaknya tentu sangat besar sekali terhadap masyarakat Malang Raya karena dana yang menggunakan dana cukai nasional tersebut dikembalikan lagi ke Malang Raya yaitu berupa dana bagi hasil cukai hasil usaha. Untuk Kota Malang sendiri di tahun ini ini ya Bu. Dan 20 miliar itu dialokasikan untuk 50% adalah dana kesehatan, 40% kesejahteraan masyarakat yang nanti akan disalurkan melalui bantuan-bantuan sosial dalam kerangka DBHJAT, dan yang 10% kita gunakan dalam kerangka sosialisasi seperti acara di hari ini. Khusus dari masyarakat sendiri dengan adanya sosialisasi ini seperti apa? Masyarakat kami lihat di hari ini sangat antusias sekali, di mana bisa kita lihat dari pertanyaan mereka dan interaksi mereka yang sangat menerima dan menyambut baik ajakan kami untuk bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap rokok ilegal. Untuk peran serta dari masyarakat sendiri sudah dilakukan diharapkan seperti apa di dalam kaitan dengan kami Bea Cukai khususnya dan bersama dengan kerja kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat. Kami mengharapkan informasi apabila di daerah mereka terdapat praktik-praktik produksi atau penjualan rokok ilegal. Informasi tersebut bisa mereka sampaikan ke WA kami di 0811 3777 876 atau langsung menghubungi kantor Bea Cukai Malang di Jalan Surabaya, atau juga bisa menghubungi rekan kerja kami yaitu Satpol PP Kota Malang. Untuk tahun depan gimana Bu? Ada peningkatan target? Tentu peningkatan target akan selalu terjadi. Kami masih menunggu PMK untuk menaikkan tarif cukai di tahun 2023 ini. Ada kenaikan dan tentu saja hal itu akan membawa dampak kepada naiknya penerimaan dan juga dana bagi hasil cukai. Oke, baik, terakhir ini sosialisasi ke-6 atau yang terakhir tahun ini apa harapannya? Harapan kami rokok ilegal akan semakin sedikit, kesadaran masyarakat akan semakin tinggi untuk tidak lagi mengkonsumsi rokok ilegal, beralih ke rokok yang resmi atau rokok yang berpita cukai. Dan ini merupakan kerjasama, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberantas rokok ilegal. Ini rangkaian terakhir ya dari 6 kali kita melakukan sosialisasi terkait dengan cukai, terutama bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat ya biar bijak dalam mengonsumsi rokok, kan itu ya, rokok yang betul-betul yang legal, bagi yang konsumsi, kalau tidak ya tidak. Nah, tapi ada agak sedikit spesial di sekarang apa di tadi, karena saya dengan PD-nya menyampaikan bahwasanya untuk yang BLT itu sudah perwalinya sudah clear, sudah diterbitkan kemarin, diundangkan, sehingga insya Allah hari Minggu bisa masyarakat penerima manfaat dari BLT dari DBHJT bisa menikmati nanti hari Minggu tanggal 11 Desember. Untuk narasumbernya hari ini gimana aja Pak? Kalau narasumber hari ini seperti biasa tim, jadi ada dari Kejaksaan, dari Kepolisian, kemudian dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kota Malang atau Malang di sini. Untuk pesertanya sendiri? Pesertanya itu tokoh masyarakat di Kecamatan Waru, jadi itu ada Ketua RW, kemudian ada pengurus LPMK, ada Karang Taruna, paling banyak tadi kelihatan, kemudian pelaku usahanya
pelaku usaha kita libatkan biar apa, pelaku usahanya juga membantu kita. Mereka tidak terlibat mengedarkan rokok yang ilegal. Antusias ya? Ya. Antusias dari masyarakat. Tadi yang peserta dari pelaku usaha lumayan tadi, banyak tuh, hampir separuhnya tadi. Nah, jumlahnya kalau totalnya ada 150 orang. Alokasinya untuk sampai dengan PAK itu kan 56 miliar lebih. Nah, itu separuhnya 28 miliar itu untuk kesejahteraan masyarakat. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Kacamata baru. Happy Budiman melaporkan.